Rahasia mudah mengetahui tempat-tempat hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu hamzah wasol dan apa itu hamzah qata'. Jadi penting untuk ditegaskan bahwasanya pentingnya kita mempelajari tentang pembelajaran hamzah wasol dan hamzah qata', yang dimana kalau seandainya kita melihat di dalam tulisan Arab yang tidak berharokat, apakah hamzah itu harus dibaca atau tidak dibaca, maka kita harus mengetahui apakah hamzah ini harus dibaca atau tidak dibaca. Bahkan ada hamzah yang kadang-kadang itu dibuang. Oleh karena itu, insya Allah pembahasan kali ini kita akan bahas tentang hamzah wasol dan hamzah qata'. Bismillah. Apa itu hamzah wasol? Al-hamzatul wasli. Hamzatul wasli. Wa hamzatul qata'. Begitu. Hamzah wasol dan hamzah qata'. Apa itu hamzah wasol? Hamzah wasol itu adalah hamzah yang kalau di awal kalimat itu dibaca, dan kalau seandainya disambung dengan kalimat lain, dia itu tidak dibaca. Contohnya misalkan ada lafaz alhamdulillah, misalkan alhamdulillah. Ya, alhamdu di sini ada hamzah. Yang hamzahnya itu dibaca kalau di awal kalimat, ini tidak ada dimasukkan kalimat lain. Maka alhamdu di sini itu alifnya atau hamzahnya itu dibaca. Maka inilah yang dinamakan hamzah wasol. Dan yang kedua, kalau seandainya dia dimasukkan dengan kalimat yang lain, misalkan wal hamdu, maka hamzah yang ada di sini itu tidak dibaca karena didahului oleh huruf yang lain. Nah, oleh karena itu yang disebut hamzah wasol itu apabila ada hamzah, kalau di awal kalimat itu dibaca, kalau seandainya disambung dengan kalimat yang lain atau dengan huruf yang lain, itu lafadznya tidak dibaca. Lantas bagaimana pengertiannya sekarang? Kita mengetahui apakah ini adalah hamzah wasol atau hamzah qata' ketika tulisan Arab itu kita temukan dengan tidak berharokat. Maka para ulama itu sudah menyusun bahwasanya hamzah yang kita ketemukan itu ada tempat-tempatnya, yang dimana kita mengetahui ketika tempatnya berada di tempat ini, kita mengetahui pasti ini adalah hamzah wasol. Dan seperti itu juga di hamzah qata', tempatnya sudah diatur oleh para ulama. Ketika kita bertemu dengan tempat yang semacam ini, maka ini pastikan adalah hamzah qata', seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang hamzah wasol. Hamzah wasol itu para ulama mengatakan bahwasanya hamzah wasol itu ada di beberapa tempat. Ya. Yang pertama, ini hamzah wasol dulu kita bahas. Yang pertama, hamzah wasol itu ada di fi'il sulasi, ya. Al-fi'lul as-sulasi. Gitu. Di fi'il sulasi. Ya. Jadi apa itu fi'il sulasi? Fi'il sulasi itu adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Sulasiyu. Ya. Fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Jadi ada 3 huruf fi'il, itu namanya fi'il sulasi. Contohnya misal ada lafaz nasoro. Hurufnya cuma terdiri dari 3 huruf. Huruf yang pertama nun, huruf yang kedua so, huruf yang ketiga ro. Dah, 3 huruf saja. Ini dinamakan fi'il sulasi. Mana hamzah wasolnya? Hamzah wasol di dalam fi'il sulasi itu terletak pada fi'il amarnya, ya. Pada di satu tempat, yaitu ada di fi'il amarnya. Yang pertama ada di
di fiil amar. Nah, itu ya. Yang pertama ada di fiil amar. Contohnya tadi itu ada lafadz nasoro, ini fiil sulasi. Fiil amarnya, apa fiil amarnya? Fiil amarnya itu unsur. Unsur. Nah, unsur di sini ada hamzah. Ini huruf pertamanya hamzah. Jadi huruf pertama hamzah ini dikatakan para ulama adalah hamzah wasl, hamzatul wasl. Ya, hamzah wasl, al-wasl. Hamzatul wasl. Ya. Seperti itu. Ketika ada di fi'il sulasi, maka dia itu adalah hamzah wasl. Yang kedua, ada di mana lagi selain pada fi'il sulasi? Ada di fi'il khumasi. Yang kedua, ada di al-fi'lul khumasi. Begitu. Khumasi. Ya. Jadi ada di fi'il khumasi. Fi'il khumasi itu apa? Fi'il yang terdiri dari 5 huruf. Ya, hurufnya itu ada 5. Ada misalkan lafadz fi'il khumasi, misalkan ikhtalafa, misalkan terdiri dari alif. Ini 1 huruf, ya. Ini 1 huruf, ini 2 huruf. Huruf yang kedua, huruf yang ketiga, lamnya ini huruf yang keempat, koknya ini huruf yang kelima. Nah, terdiri dari 5 huruf. Maka lafadz hamzah yang ada di sini itu dinamakan hamzah wasl. Ya. Seperti juga unsuru di sini. Maaf, saya lanjutkan lagi. Di lafadz unsuru di sini kalau dia tidak disambung dengan kalimat yang lain maka dia dibaca unsur. Tapi kalau disambung dengan kata yang lain, wa ansur, nih, maka kalau lafadznya seperti ini, wa ansur, maka dibacanya alifnya itu jangan dibaca. Jadi wansur, gitu. Wansur, alifnya ini tetap berada di lafadz unsur, akan tetapi dia ini tidak dibaca. Jangan sampai membaca huruf wa ansur, jangan sampai seperti itu cara bacanya, tapi wansur, ya. Dia ini kalau hamzah wasl ketika bersambung dengan kata yang lain, dengan huruf yang lain, maka hamzahnya ini tidak terbaca. Seperti itu ya. Jadi itu yang fi'il sulasinya pada fi'il amar. Nah, di mana tempat fi'il khumasi ketika hamzah wasl itu? Pada bagian fi'il madhi. Kita lihat. Yang pertama, ya, kita hapus dulu biar cukup tempatnya. Yang pertama itu ada di fi'lun madhi. Ya, fi'il madhi. Begitu. Langsung saja begini. Fi'il madhi pokoknya. Ada di fi'il madhi. Contohnya tadi itu ikhtalafa. Ya. Ikhtalafa. Misalkan ikhtilaf, ya. Nah, ikhtalafa ini ada hamzah yang di pertama kali, maka itu dinamakan hamzah wasl. Yang kalau seandainya dia di awal kalimat, maka tidak disambung dengan kalimat yang lain, maka ikhtalafa itu harus dibaca ikhtalafa dengan dikasroh huruf hamzahnya. Kalau seandainya dia ini disambung dengan kalimat yang lain, maka lafadz hamzahnya ini tidak boleh dibaca. Misalkan wa ikhtalafa, misalkan wa ikhtalafa, maka jangan dibaca wa ikh, akan tetapi dibaca wakhtalafa. Begitu, wakhtalafa, jangan dibaca wa ikhtalafa, akan tetapi wakhtalafa. Seperti itu. Itu pengertiannya untuk di fi'il madhi pada fi'il khumasi. Yang kedua
ada di masdarnya fiil khumasi. Masdar fiil khumasi. Masdar ini apa? Masdar ini adalah kalimat fiil yang dalam posisi urutan ketiga di tasrif istilahi. Contohnya lafadz ikhtalafa. Lafadz ikhtalafa kalau di tasrif ke samping, ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilafan wa mukhtalafan fahuwa mukhtalifun wa dzaka mukhtalafun, ikhtalif la takhtalif, mukhtalafun. Seperti itu. Jadi lafadznya masdar itu pada urutan ketiga. Ikhtalafa yang pertama, yang kedua yakhtalifu, yang ketiga ikhtilafan. Nah, yang ketiga ikhtilafan. Nah, Alhamdulillah. Ikhtilafan, ya. Ikhtilaf, ya. Ikhtilafun. Silakan. Maka lafadz ikhtilaf di sini hamzahnya ini hamzah wasol. Kalau seandainya hamzah di sini ini disambung dengan kata yang lain atau huruf yang lain, maka hamzah yang ada di masdar lafadz masdar fiil khumasi ini hamzahnya tidak dibaca. Contohnya wahtilaf, ya. Wahtilaf, ya. Begitu, wahtilafun. Wahtilaf di sini dikatakan hamzah yang ada di wahtilaf ini hamzahnya adalah hamzah wasol. Nah, seperti itu kita bisa mengetahui. Ini mungkin kalau video ini diulang-ulang, insya Allah tempat-tempat dan ciri-ciri ada di mana saja hamzah wasol ini kita bisa menguasai, insya Allah. Oleh karena itu penting buku catatan untuk kita mencatat apa yang sudah kita ketahui. Oleh karena itu catatan itulah yang akan membantu kita untuk selalu mengingat apa-apa setiap pembahasan yang kita ingin hafal. Seperti itu. Itu yang kedua pada fiil khumasi itu. Yang pertama di fiil madhi, yang kedua pada masdar, dan yang ketiga ada di fiil amar. Ada yang di fiil amar. Jadi di fiil amarnya juga sama ada. Nah, contohnya fiil amar itu kalau tasrif ke samping, ikhtalafa, yakhtalifu. Urutan ketiga, ikhtilafan wa mukhtalafan fahuwa mukhtalifun wa dzaka mukhtalafun. Fiil amar ikhtalif tuh. Ikhtalif begitu. Ikhtalif. Nah, berbedalah oleh kamu ikhtalif. Begitu. Jadi ikhtalif di sini hamzah yang ada di fiil amar pada sulasi fiil khumasi di sini adalah hamzah wasol. Kalau seandainya hamzah lafadz ikhtalif di sini disambung dengan kata yang lainnya, maka lafadz tersebut itu tidak dibaca hamzahnya. Wahtalif. Begitu. Jadi jangan dibaca wa ikhtalif, akan tetapi wahtalif. Begitu cara bacanya. Nah, seperti itu. Itu cara baca fiil khumasi. Jadi fiil khumasi itu hamzah wasolnya ada di 3 tempat. Yang pertama di fiil madinya fiil khumasi, ada di masdarnya fiil khumasi, ada di fiil amarnya fiil khumasi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang kita hapus karena mempercepatkan videonya. Yang ketiganya itu ada di fiil sudasi. Al-fi'lul sudasi. Begitu. Sudasi. Ya. Ada di fiil sudasi. Apa itu fiil sudasi? Fiil sudasi itu adalah fiil yang terdiri dari 6 huruf. Nah, fiil sudasi adalah fiil yang terdiri dari 6 huruf. Jadi misalkan ini ada hurufnya. Istaghfaro. Jadi istaghfaro.
Istaghfaro, memohon ampun ya. Istaghfaro. Jadi lafadz istaghfaro di sini terdiri dari 6 huruf. Hamzahnya itu huruf yang pertama, sinnya itu huruf yang kedua, taknya itu huruf yang ketiga, ro-nya itu huruf yang keempat, fa-nya itu huruf yang kelima, ro-nya itu huruf yang keenam. Ada 6 huruf. Inilah yang dinamakan fiil sudasi. Jadi fiil yang terdiri dari 6 huruf. Ada di mana saja hamzah wasol pada fiil sudasi ini? Ada di fiil madi. Contohnya ini namanya fiil madi, istaghfaro. Hamzah yang ada di pertama ini adalah hamzah wasol. Ya, hamzah wasol. Yang kalau seandainya dia tidak disambung dengan kalimat yang lain itu dibaca istaghfaro, akan tetapi kalau disambung dengan kata yang lainnya atau huruf yang lainnya maka tidak lagi dibaca istaghfaro, akan tetapi hamzahnya itu tidak dibaca. Contohnya wastaghfaro. Ya. Jadi jangan dibaca wa istaghfaro, akan tetapi wastaghfaro. Hamzahnya ini ada akan tetapi tidak dibaca. Jangan dibaca wa istaghfaro, akan tetapi dibaca wastaghfaro. Seperti itu fiil sudasi. Yang pertama, fiil sudasi itu hamzah wasolnya ada di fiil madhi. Ya, yang pertama ada di fiil madhi. Begitu. Contohnya tadi itu istaghfaro. Ya. Hamzahnya ini adalah hamzah wasol. Kalau disambungkan dengan kata yang lain atau huruf yang lain, maka hurufnya itu tidak dibaca, hamzahnya itu tidak dibaca. Ya. Yang kedua jatuh kepada masdarnya fiil sudasi. Yang pertama fiil madi, yang kedua ini yang pertama, sekarang yang kedua. Yang kedua itu ada di masdarnya, masdar fiil sudasi. Ya. Jadi masdar itu adalah wazan atau lafadz yang ditasrif fiil itu tasrifan ketiga, yaitu istaghfaro misalkan. Yang kedua yastaghfiru, yang ketiga istighfaron. Istighfaron. Ya, istighfaron. Jadi lafadz istighfar, istighfarun, misalkan kita begitu, istighfar. Ya, istighfar di situ lafadz hamzahnya itu adalah hamzah wasol yang kalau seandainya dia itu jatuh di awal kalimat tidak bersambung dengan kata yang lain maka hamzahnya itu dibaca. Akan tetapi kalau seandainya dia ini disambung dengan kata yang lain atau huruf yang lain, hamzahnya ini tidak dibaca. Contohnya misalkan ada lafadz wastaghfaro. Jadi lafadz wa istaghfaro tadi itu disambung dengan kata wastaghfaro. Begitu ya. Nah, inilah yang dinamakan hamzahnya hamzah wasol yang kalau seandainya dia bersambung dengan kata yang lain atau huruf yang lain itu hamzahnya tidak dibaca. Ya. Tempat yang kedua itu. Terus hamzah wasol itu ada di pada fiil amarnya fiil sudasi. Yang ketiga ada di fiil amarnya fiil sudasi, fiil amar. Begitu, fiil amarnya fiil sudasi. Contohnya lafadz istaghfaro, yastaghfiru, istaghfiru. Kalau ditasrif istaghfaro, yastaghfiru, istighfaron, wa mustaghfaron, fahuwa mustaghfirun, wa dzaka mustaghfarun, istaghfiru. Nah, itu fi'il amarnya. Istaghfiru. Begitu. Istaghfiru. Nah, istaghfir itu adalah hamzahnya itu adalah hamzah wasol. Kalau seandainya hamzah yang lafadz istaghfir atau lafadz yang dia itu dalam kategori fiil sudasi, fiil yang terdiri dari 6 huruf, maka hamzah yang ada di lafadz fiil sudasi itu adalah hamzah wasol yang kalau seandainya dia di awal kalimat itu dibaca, kalau seandainya disambung dengan kata yang lain wastaghfir
begitu. Wastaghfir. Nah, ini fi'il amar. Ya, fi'il amar. Maka hamzah yang ada di fi'il amarnya fi'il sudasi itu adalah hamzah wasl. Nah, itu yang ketiga. Jadi hamzah pada fi'il sulati, fi'il khumasi, fi'il sudasi itu semuanya hamzah wasl. Hamzah di fi'il sulati terletaknya pada fi'il amarnya. Setiap ada pembentukan fi'il amr pasti dia memiliki hamzah. Hamzahnya itu adalah hamzah wasl. Kalau seandainya kita bertemu dengan fi'il khumasi, fi'il yang terdiri dari 5 huruf, maka kita lihat dari 3 tempatnya itu, yaitu di fi'il madinya, di masdarnya, dan fi'il amarnya. Kalau seandainya fi'il madinya ada hamzahnya, fi'il masdarnya hamzahnya, pasti masdarnya ada hamzahnya. Fi'il amarnya juga hamzahnya, itu pasti ada. Oleh karena itu fi'il khumasi di fi'il madi, masdar dan fi'il amarnya itu semuanya hamzahnya itu adalah hamzah wasl. Begitu juga pada fi'il sudasi, fi'il yang terdiri dari 6 huruf. Fi'il yang terdiri dari 6 huruf ini terletak pada fi'il madinya. Ya, istaghfaro. Setiap lafaz fi'il sudasi, hamzahnya itu baik ada di fi'il madi, yang kedua ada di masdarnya, dan yang ketiga ada di fi'il amarnya. Itu semuanya itu adalah hamzah wasl. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah selain 3 tempat ini ada di tempat lain? Ada ternyata. Ya, selain di fi'il sulasi, fi'il khumasi, dan fi'il sudasi, hamzah wasl itu terletak pada isim yang dimasukin alif dan lam. Ya, jadi alif dan lam. Yang pertama, alif dan lam. Alifnya ini itu adalah hamzah wasl, yang kalau seandainya di awal kalimat alladzina, misalkan alladzina, kita lihat lafadznya. Kalau seandainya dia ini di awal kalimat tidak didahului oleh kata yang lain, huruf yang lain, maka lafadz alladzina ini hamzahnya dibaca alladzina, seperti itu kan? Akan tetapi kalau seandainya dia lafadz alladzina ini disambung dengan kata yang lain, huruf yang lain, contohnya wa alladzina, maka alifnya ini itu tidak dibaca, ya. Jadi alifnya ini tidak dibaca, jadi dibacanya walladzina, tidak dibaca wa alladzina, akan tetapi walladzina, karena hamzahnya ini adalah hamzah wasl, yang kalau seandainya di awal kalimat itu dibaca, kalau seandainya dia itu disambung dengan kalimat atau kata atau huruf yang lain itu tidak dibaca. Itu yang pertama pada alif lam, pada kalimat isim yang dimasukin alif lam. Begitu. Ya, yang pertama saya tidak hapus. Contohnya lafadz alhamdu saja. Alhamdu, lafadz alnya ini tidak dibaca. Dibaca kalau di awal kalimat, kalau disambung dengan kata yang lain walhamdu misalkan, maka alifnya ini tidak dibaca. Seperti itu. Yang kedua, ada pada lafadz-lafadz tertentu, yaitu ada di lafadz ismun. Nah, ismun ini hamzahnya ini adalah hamzah wasl. Ibnun, yang kedua, ya saya koma saja, ibnun. Lafadz ibnun hamzahnya ini adalah hamzah wasl. Dan yang ketiga ibnatun. Nah, ibnatun ini juga hamzahnya hamzah wasl. Imroun, ya, imroun. Maka imroun di sini adalah hamzah wasl, hamzahnya. Ya. Jadi hamzahnya ini adalah hamzah wasl. Imro'atun juga sama. Imro'atun misalkan. Imro'atun juga sama ini. Imro'atun, ya. Imro'atun juga sama.
imro'atun. Juga hamzah yang ada di sini adalah hamzah wasol. Ya. Terus lafad banyak lagi masih. Ada isnaini misalkan. Ada lafad isnaini misalkan. Isnaini misalkan. Isnaini di sini adalah hamzah yang ada di sini itu adalah hamzah wasol. Yang kalau seandainya jatuh lafad sebelumnya itu ada lafad di sebelumnya, ada kata di sebelum lafad isnaini, maka hamzahnya itu tidak dibaca. Isnataini juga sama. Isnataini misalkan. Maka alifnya itu atau hamzahnya yang pertama itu isnataini ini semuanya hamzah wasl. Ya. Jadi ada lafaz ibnun, ibnatun, imro'atun, ismun, imro'atun, isnaini, isnataini. Ada 7 lafaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini lafaz-lafaz ini semua adalah hamzah yang ada di lafaz-lafaz ini adalah hamzah wasl. Yang kalau seandainya lafaz ini tidak didahului oleh kata yang lain, maka hamzah ini dibaca. Kalau seandainya didahului oleh kata yang lain, maka hamzah ini tidak dibaca. Bahkan nih perlu ditegaskan bahwasanya kita harus mengetahui banyak teori tentang hal-hal tulisan Arab, bahwasanya ada hamzah bukan hanya sekedar dia ini tidak dibaca, akan tetapi hamzah ini dibuang. Seperti lafaz ismun, seperti lafaz ibnatun, ibnun. Itu hamzah itu dalam kondisi tertentu itu dibuang. Contoh lafaz ismun. Pada lafaz bismillah karena likasri, karena banyaknya orang mengucapkan, maka ini pembahasannya nanti bisa di tingkat lanjut insyaallah. Lafaz bismi itu asalnya dari lafaz bismillahi misalkan, dari lafaz ba plus ismi. Sedangkan di sini tidak ada alif di depan ba. Yang dimana alif di sini itu dihapus. Karena ada hal-hal tertentu untuk menghapusnya, ya. Karena dia ini ada lil kasril isti'mal misalkan, ya. Karena banyaknya orang itu sudah mengungkapkan, ini sudah menjadi bahasa yang sudah banyak sekali diucapkan bismi dengan bahasa bismi di sini. Orang-orang Arab sudah menyebutnya bismi, ya, karena li kasril isti'mal ini. Oleh karena itu ba dalam lafaz biismi, dalam lafaz basmalah, dalam lafaz basmalah itu isminya itu alifnya dibuang, alifnya dibuang. Itu cuman dalam konteks basmalah saja, basmalah saja, ya, dalam konteks basmalah. Akan tetapi kalau seandainya bukan dalam konteks basmalah, contohnya lafaz ikra bismi, itu isimnya ada. Ikra misalkan. Bismi itu ada. Bismi rabbika. Itu bisminya, alifnya itu dimunculkan. Tapi dalam konteks basmalah, alifnya itu tetap dibuang. Itu dalam itu ada dalam ketentuan, ya. Jadi peraturannya seperti itu. Dan juga ibnun. Ini dua lafaz ini. Apabila ibnun ini masuk dalam kategori isim alam, masuk dihimpit dengan isim alam. Ini ada isim alam, alamiah gitu. Di sini juga alamiah. Ya, alamiah. Maka himpitan alamiah tengah-tengahnya ibnun, maka hamzahnya itu wajib dibuang, ya. Jadi untuk pengetahuan pertama kali ini cukup untuk menginformasikan semacam itu, bahwasanya ada
tulisan Arab yang kalau seandainya bertemu lafadz ibnun dihimpit dengan dua alamiah nama, isim nama, maka lafadz ibnunnya itu bukan hanya sekedar tidak dibaca, akan tetapi ibnunnya itu dibuang. Contohnya misalkan ada lafadz qala Ali bin Ali Abi Thalib. Ya. Qala Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali itu ada hamzahnya awalnya. Lafaz Ali bin Abi Thalib ini hamzahnya dibuang. Ali bin Abi Thalib. Hamzahnya dibuang. Karena apa? Ali ini adalah isim alam, alamiah, ya. Abi Thalib ini juga alamiah. Nanti kita bahas tentang isim-isim yang sifatnya nama. Ini semuanya alam, isim alam yang berbentuk nama. Tapi kalau seandainya lafaz Ali bin Abi Thalib ini dalam konteks atau dalam susunan tertentu, seperti contoh dalam susunan jumlah ismiyah, maka Ali bin Abi Thalib hamzahnya harus dihadirkan. Oleh karena itu, kapan hamzah wasol pada ibnu ini ditiadakan atau dihilangkan atau dibuang? Apabila dia ini dihimpit dengan dua isim alam dan tidak dijadikan susunan jumlah ismiyah seperti susunan mubtada dan khobar. Seperti itu. Contoh dalam susunan mubtada dan khobar misalkan ya, contohnya Aliun, adapun bermula Ali ialah ibnu abdi abi Thalib, ya Abi Thalib ialah putranya Abi Thalib. Adapun bermula Ali ialah putranya Abi Thalib. Ini mubtada'nya, ini khobarnya. Seperti itu. Nah, kalau seandainya lafadz ibnu di sini tidak disusunkan mubtada dan khobar, dihimpit dengan dua isim alam, maka lafadz ibnun di situ dikategorikan huruf hamzah wasolnya yang harus dipastikan itu harus dibuang atau harus ditiadakan. Mungkin video panjang ini bisa memberikan sedikit pemahaman bahwasanya penting kita untuk menyadari banyaklah hafal teori, banyaklah hafal tentang penulisan gramatika bahasa Arab sehingga berkualitaslah, sehingga bisa dikatakan sebagai orang yang berkualitas dari sisi keagamaan orang tersebut ketika menguasai banyak teori tentang ilmu gramatika bahasa Arab. Oleh karena itu, ilmu gramatika bahasa Arab penting untuk kita semuanya menyadari. Harusnya ketika kita ingin mengetahui tentang hal-hal keagamaan, khususnya agama Islam, penting disadari bahwasanya pertama kali yang harus kita pelajari, sebagaimana Imam Imriti mengatakan bahwasanya an-nahwu aula awalan an tata'allama. Idil kalam dunahu la yufhama. Barang siapa ilmu nahwu itu adalah pertama kali yang harus kita pelajari. Idil kalam dunahu la yufhama. Tanpa mempelajari ilmu kalam atau ilmu gramatika bahasa Arab, bertemu kita dengan lafaz-lafaz tulisan Arab seperti Al-Quran, seperti Al-Hadis, seperti ucapan para ulama atau semua tulisan Arab, dunahu la yufhama. Maka tidak akan bisa kita mengetahui, tidak akan bisa kita memprediksi suatu lafaz itu kalau kita tidak mengerti tentang ilmu nahwu. Kita tidak akan bisa memahami apapun dengan kualitas keagamaan kita. Kita pengen mengetahui tentang Al-Quran, kita pengen mengetahui tentang hadis, pengen mengetahui tentang fikih-fikih ibadah, pengen mengetahui tentang tulisan Arab, kita tidak akan bisa mengetahui kecuali kita itu belajar ilmu nahwu. Oleh karena itu, penting disadari kalau seandainya kita ingin serius mempelajari ilmu agama, perhatikan tingkat
ke ilmu sastra bahasa kita, apakah sudah mumpuni, apakah sudah mampu untuk sampai kepada tingkatan untuk mempelajari ilmu agama ataukah belum. Kalau belum, maka perhatikan teori-teori dan banyaklah sering untuk mempelajari hafalan-hafalan teori tentang ilmu gramatika bahasa Arab, sehingga kita mudah untuk mempraktekkan membaca kitab, mempraktekkan baca Al-Quran, mempraktekkan hafal Al-Quran, mempraktekkan buka-buka tafsir dan selainnya. Oleh karena itu penting disadari semuanya ilmu gramatika bahasa Arab adalah kata kunci, sumber pembukanya seluruh pintu-pintu keilmuan tentang agama Islam. Mungkin ini saja informasi yang bisa saya sampaikan. Adapun pembelajaran tentang hamzah wasl dan hamzah qata ini, mudah-mudahan hamzah wasl ini memberikan sedikit manfaat untuk informasi wawasan pengetahuan kita. Dan adapun nanti penjelasan hamzah qata ini, insya Allah kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, dan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami ilmu gramatika bahasa Arab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.